Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, bisa bermuajahah. Apakah screen-nya ini bisa dipantau ya screen-nya ya? Sharing screen. Ampun, bisa jelas. Ampun ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Ini kita berada pada penghujung bulan suci Ramadan. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu sejak 11 bulan yang lalu, kemudian sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah 1 bulan penuh ini tiap hari mengadakan pengajian yang pagi dan yang sore, siang. Luar biasa kerja keras panitia. Kita berikan apresiasi yang sangat dalam para pembicara yang memberikan mau'idhah hasanah setiap harinya, para pimpinan yang juga memfasilitasi ini, para hadirin hadirat yang dengan setia setiap pagi habis sahur rela untuk tidak tidur tapi memberikan perhatiannya untuk mengikuti pengajian dari pengajian Ramadan yang diadakan oleh Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS. Alhamdulillah, selama 1 bulan kita melaksanakan karantina hawa nafsu, PSBB, tapi untuk diri kita sendiri, hawa nafsu. Dan setelah hawa nafsu kita dikarantina selama 30 hari penuh, insya Allah lepas Ramadan kita akan ketemu new normal. Kondisi normal yang baru, yang insya Allah menjadi pribadi kita yang baru, yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dibanding yang Ramadan hari ini, beberapa hari yang lalu, insya Allah setelah Ramadan nanti amalan kita kemungkinan akan menurun, tidak seperti Ramadan selama Ramadan ini. Tentu saja karena Ramadan itu memang puncaknya amalan-amalan kita, tapi setidaknya nanti ketika selesai Ramadan ini amalan kita lebih baik daripada amalan kita sebelum Ramadan. Lebih baiknya itu adalah sebelum Ramadan, itu tahun sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa hal bahwa sudah saatnya memang segala sesuatu itu datang dan pergi, dan setiap matahari yang terbit itu ada yang berseru. Diriwayatkan bunyinya adalah, aku waktu, aku datang, sebentar lagi aku pergi, dan tidak akan datang lagi. Ya, Ramadan tahun ini juga begitu. Ramadan tahun ini sebentar lagi juga akan pergi, beberapa jam lagi bahkan, dan dia tidak akan datang lagi. Kalaupun datang, itu dalam waktu yang lain. Dan pada awal dan akhir Ramadan ini, kita punya momen-momen penting. Di awal Ramadan, biasanya orang-orang yang bijak seringkali mengucapkan selamat datang, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syiyam, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang bulan puasa. Dan di akhir Ramadan ini, beliau juga memberikan ucapan. Mereka berucap, wadda ya Ramadan, wadda alaina bil ghufran. Di ucapan selamat jalan wahai Ramadan, berangkatlah, pulanglah, tapi kami selalu berharap mendapatkan ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian saya hormati, ghufran itu akar katanya sama dengan akar kata yang pada kata astagfiru, pada astagfirullahalazim, ya Allah mohon ampun kepada Allah. Itu makna leksikalnya pada mulanya berarti menutup, yaitu bisa juga bermakna kain yang digunakan sebagai obat untuk menutup luka. Menutupnya itu di sini menutup luka, berarti di sini juga bermakna juga penutupan di langit, dan bisa juga berarti obat yang menyembuhkan penyakit. Karena itu mohon kepada Allah, semoga luka-luka di hati kita, penyakit-penyakit yang di dalam hati kita bisa disembuhkan oleh Ramadan. Dan semoga juga apa yang buruk dari kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saya coba untuk mohon kepada Imam Ghazali, beliau menyampaikan tentang ghufran ini 3 macam. Yaitu yang pertama, Allah menutupi apa yang buruk yang terdapat di dalam perut kita dan di dalam hati kita. Tahu di dalam perut kita ini ada yang baik, ada yang buruk, tapi Allah Ta'ala berkenan menutupinya. Ya mungkin ada sesuatu yang haram di dalam perut kita,
mungkin tidak haram makanannya, mungkin bukan anjing, bukan babi, halal bendanya, zatnya, tapi harta yang dipakai, uang yang digunakan, jalan untuk mendapatkannya bisa jadi tidak halal. Allah Subhanahu wa taala berkenan menutupi itu. Kalau nggak ditutupi, betapa malunya kita. Dan kalau nggak dinampuni, betapa menyesalnya kita. Dan boleh jadi kita membenci seseorang yang kalau dia tahu, seandainya dia tahu, maka hubungan kita akan jadi buruk seketika. Ya untunglah Allah Ta'ala berkenan menutupi niat-niat buruk di hati kita ini. Ya nggak bisa dipungkiri. Yang tahu hanya kita dengan Allah Ta'ala. Ketika bertemu dengan seseorang, begitu bencinya kepada orang itu, tapi bisa bermuka senyum, masang wajah yang seperti suka. Tapi sesungguhnya di hati terdapat kebencian. Alhamdulillah Allah Ta'ala berkenan menutup itu juga, menutupinya, dan semoga Allah Ta'ala juga membersihkan hati kita dari sifat-sifat orang yang buruk, pikiran yang buruk, niat yang buruk itu. Dan makna ketiga, Imam Ghazali menyampaikan Allah menutupi dosa-dosa dan pelanggaran kita, sehingga orang lain tidak tahu. Barangkali kalau Bapak Ibu sekalian tahu kesalahan-kesalahan saya, barangkali sudah nggak hormat lagi kemungkinan. Ya insya Allah tidak begitu ya. Tapi siapapun yang seandainya dibukakan itu di dalam dadanya, otaknya, sehingga diketahui oleh orang lain, bisa jadi orang lain akan langsung berubah pikiran buat orang itu. Ya mungkin ada beberapa dosa yang belum kita mintakan maaf kepada Allah Ta'ala, sehingga masih tersisa bekasnya, bau busuknya, mungkin luka-lukanya masih ada. Alhamdulillah Allah Ta'ala berkenan menutupi dosa-dosa itu, kesalahan itu. Karena itu tidak selayaknya kita sombong, merasa sok cuci, merasa sok bersih sendiri, depan orang lain paling mulia, tidak selayaknya. Karena kalau seandainya dibukakan aja dosa-dosa itu, apalagi saya yang sudah lupa, yang luput dari permohonan ampunan kepada Allah, bahwa banyaknya dosa-dosa yang seperti ini, belum kita mintakan maaf pada Allah, wah saat itu diketahui oleh orang lain, tentu kan malu. Nah, kita mintakan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ini, khususnya di akhir bulan suci Ramadan ini, semua dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala, dihapus dari amal catatan kita, sehingga catatan kita bersih dari segala dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Pelanggaran banyak sekali. Alangkah banyaknya orang yang melanggar, yang melakukan korupsi misalnya, yang melakukan penganiayaan, kedoliman, tapi Allah Ta'ala berkenan menutupi, sehingga tidak sampai ketahuan. Memang yang tertangkap ini adalah suatu pelanggaran, tapi sebenarnya itu adalah pelanggaran yang berulang-ulang, yang dia lakukan selama ini. Nah, karena sebelumnya masih Allah tutupi. Jadi biasanya orang yang kena tilang itu ya sudah beberapa kali itu, melanggar lampu merah, melanggar SIM, dan sebagainya. Dan kebetulan hari itu setelah sekian kali, dia akhirnya ditilang. Tapi pada umumnya, mereka yang sudah melakukan kebiasaan kemaksiatan itu bukan orang baru, melainkan orang yang sudah berulang-ulang. Bahasa kuliahnya biasanya adalah bau WC itu biasanya 5 menit, mohon maafin. Setelah 5 menit sudah nggak bau lagi. Mungkin kita pernah pergi ke suatu terminal, kemudian mohon maaf ke belakang, ternyata baunya sangat menyengat. Mungkin hanya 5 menit bau menyengat itu. Setelah 5 menit itu sudah nggak bau lagi. Kenapa? Apakah baunya hilang? Tidak. Hidung kita lah yang menyesuaikan diri dengan bau yang busuk itu, sehingga terbiasa dengan bau busuk itu. Demikian pula kebiasaan kita mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, caci maki. Kalau dibiasakan, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan di lisan kita, di hati kita. Hati-hati, bau WC itu hanya 5 menit. Setelah itu akan ada penyesuaian sehingga menjadi terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari terakhir ini diharapkan kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana learning outcome dari bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Ta'ala. Berbagai macam ciri khas fitur orang-orang yang bertakwa semoga tersematkan kepada kita. Dan yang paling diutamakan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari api neraka. Saya masih dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehari-hari mondok di Sufah namanya. Sufah itu
di emperannya Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Madinah, nanti kalau di dalam Masjid Nabawi akan ada satu area kecil berapa meter kira-kira, itu agak ditinggikan sedikit di samping makamnya Rasulullah. Itu namanya tempat ahli sufah, yaitu tempat mondoknya para sahabat yang sehari-hari tinggal di Masjid Nabawi itu. Salah satunya adalah Abi Hurairah. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi hasabu hisab yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Ada 3 sikap yang menyebabkan seseorang itu dapat dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Artinya diampuni kesalahannya. Hisab yang ringan itu kayak begini loh. Dicek, tuh, ini kok begini? Enggak apa-apa. Udah, boleh, terus. Kalau hisab yang berat, diusut sampai habis itu ujungnya. Ini yang senyum-senyum biasanya adalah yang biasa diperiksa oleh BPK ini. Transaksi-transaksinya kayaknya ada yang meragukan, diusut habis itu. Kayaknya pulang harus bawa temuan. Enggak lah, kemungkinan memang harus ada yang diperiksa dari sisi pelanggaran peraturan. Tapi yang hisab ringan itu tidak demikian. Nggak apa-apa, oke. Dimaafkan. Bisa peringan namanya. Bisa bayasiro. Kayak kita kalau baca surat Al-Ghasyiyah, ujungnya ada doa. Itu kita berdoa, Rabbi hasibni hisab yasiro. Ya Allah, Rabbi hasibni, hisablah saya nanti hisab yasiro, dengan hisab yang mudah. Nah, ini ada 3 amalan yang bisa menjadikan hisab jadi mudah, ringan. Wa adkhalahul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini enaknya kalau masuk surga itu dengan cara dimasukkan, ini terima beres, gitu aja. Nggak repot-repot dengan hitungan-hitungan amal. Bi rahmatihi, karena dengan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Memang kadang-kadang orang merasa saya masuk surga harus dengan cara diakui dulu amalan-amalan saya. Mungkin beberapa berpikir bahwa amalannya sudah banyak. Jadi kalau mau hitung-hitungan benar, ya nggak nyampe. Betapa umur kita pun nggak sampai, mungkin 100 saya nggak sampai ya, 70, 80 sudah meninggal. Kalau sampai dihitung berdasarkan durasi amalan kita, wah gawat. Jangan-jangan masuk surga 80 tahun saja, tahun ke 81 terus keluar dari surga masuk ke neraka. Itu salah satu dialog seseorang yang ingin masuk surga karena diakui amalan perbuatannya. Wa adkhalahul jannah, terima beres, Allah Ta'ala memasukkannya ke surga. Birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Lu para sahabat tentu saja wah senang sekali. Iman ya Rasulullah. Siapa itu, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, bukti maka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka. Cuma 3 itu ya Rasulullah. Iya, 3 itu. Iman haramaka, kamu beri kepada orang yang menghalangimu. Bahasa Jawanya itu loman nang wong sing medit. Loman biasanya kan kepada orang yang loman ya. Wa ta'fu amman dhalamaka, memberi maaf kepada orang yang mendolimimu, nyepuruan pada orang yang menyakitinya. Wa tasilu man qata'aka, dan menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskanmu. Ngancani wong sing nyiwa nyatru. 3 itu berat. Karena itu qala fa idza fa'alta dzalika, Sayyidina Abu Hurairah berkata, kalau saya melakukannya, maka apa imbalannya ya Rasulullah? Kama li ya Rasulullah qala an tuhasiba hisaba yasira wa yudkhilakallahu al-jannata bi rahmatih. Yaitu tadi, kamu dihisab dengan hisab yang ringan, artinya dimaafkan dosanya, dan Allah memasukkanmu ke dalam surga berkat rahmatnya. Baiklah saudara hadirin rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Oke, fokus kita setelah Ramadan berlalu ini, setelah latihan kita selama 1 bulan ini, kita dengan penuh keikhlasan, apalagi hawa nafsu kita ditekan sedemikian rupa, tanpa godaan dari setan, alias ijen-ijen, jul-julan, tidak lagi diganggu setan, tidak boleh lagi ada orang yang menyalahkan setan, dan itu ya nggak kuat amat, karena kita bayangkan setan itu sebagai suatu sosok yang sangat sakti mandraguna, akhirnya kita ketakutan betul sama setan. Padahal ternyata tidak sakti-sakti amat setan. Buktinya apa? Buktinya orang yang biasa maksiat di luar Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan pun masih maksiat.
dan kadang berlebih. Itu yang biasanya menghasut orang supaya saling musuhan di bulan suci Ramadan ini, ternyata ya di luar bulan suci Ramadan ya kerjanya begitu. Berarti sajane setan itu ya gak sakti-sakti amat. Lalu sama aja itu. Orang yang biasanya bohong selama Ramadan ya bohong juga. Oh, berarti itu setannya dari dalam dirinya sendiri, hawa nafsunya. Nggak tak sakti-sakti amat itu. Nah, hari ini adalah hari terakhir di belenggunya setan, dan tahu sendiri bahwa semua yang kita lakukan adalah semata-mata dari diri kita sendiri. Hawa nafsu kita, akal kita diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, maka kita coba untuk mengabsen. Kira-kira 3 ini kita berhasilkah? Kalau berhasil, wah beruntunglah kita semua. Monggo, mulai dari hari ini kita coba ikrarkan nanti. Iman maka mau memberi orang yang pelit. Ta'fu amantulah maka maafkan orang yang menyakiti. Kasih mengkotok akal. Mau menemani, bersahabat, berbaik kepada mengkotok akal yang memusuhimu. Nanti pahalanya 2. Allah bisa bayasiro. Ketika hisab diampuni, nanti berrahmati, langsung dimasukkan surga. Ini kalau sudah selesai ya selesai, ini sudah 3 ini. Tapi kayaknya kita perlu kita kupas ini satu persatu ya. Mohon izin kita kupas satu persatu ini. Yang pertama tuh timan haromaka ini, murah hati ya, alias loman. Loman kepada orang yang pelit. Loman kepada orang yang loman, murah hati kepada orang yang murah hati, itu kita murah hati kepada orang yang pelit. Oh, itu luar biasa. Kenapa orang pelit kok perlu dilamani? Nanti dulu kita cek dulu ini. Soalnya orang pelit ini tidak akan mengembalikan. Kalau orang loman, kita beri, pasti balik. Kalau hari ini saya kirim jeruk 1 kilo ke rumahnya Pak Ardi, insya Allah besok saya dikirimi apel 1 kilo. Itu karena Pak Ardi orang baik, loman dia. Saya kirimi ke Pak Alwi, misalnya duren 1, enggak suka duren, jangan Pak Alwi. Nanti besok balik mesti itu. Orang baik. Kenapa kok orang pelit? Ya begitu. Ya karena saking pelitnya, dia nggak akan balik. Dan kalau kita memberikan mereka, ibaratnya itu hilang 2. Hadiah yang kita berikan itu hilang. Dan dia nggak mungkin terima kasih, wong pelit kok. Dia merasa sudah bagiannya. Karena itu kita sudah tidak berharap lagi balasan orang lain. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu. Memberi tapi tak harap kembali. Angel itu. Luar biasa. Ini bulan suci Ramadan kita dibiasakan ikhlas. Betapa ikhlas itu rahasia kita antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Barangkali pernah dengar malaikat Raqib Atid mencatat setiap amal perbuatan kita sehari-hari. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran, bunyinya adalah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lafaz kan? Tak satu pun dari lafaz kita ini yang luput dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Tuh, ikhlas bagaimana? Nggak bisa tahu ikhlas dalam hati kita. Malaikat Raqib Atid insya Allah nggak sampai mencatatkan bagian ikhlas. Ikhlas ini sangat-sangat rahasia. Saking rahasianya sulit diketahui. Surat Al-Ikhlas pun tidak ada kata-kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, enggak ada ikhlasnya sama sekali. Rahasia. Sudah tidak berharap balasan orang lain, betul-betul ikhlas. Ini hasil dari karantina PSBB. Selama 1 bulan penuh dalam rumah kita masing-masing. Kalau begitu, ketika kita beramal tadi, murah hati kepada orang tadi, sudah tidak punya perhitungan apa-apa, maka pahalanya juga tanpa perhitungan. Allah Ta'ala sudah memberikan pahala dan tanpa hitungan. Wah, luar biasa. Derajat bisa diangkat tanpa hitungan. Bapaknya bukan kiai, kok anaknya bisa hafal Quran, itulah aneh lah itu. Anaknya bisa baca kitab kuning, aneh kan itu. Itu saking terangkatnya derajat seseorang ya. Kita itu bukan siapa-siapa kok diberikan sebuah amanat yang sangat tinggi itu, ini aneh itu. Ini tanpa hitungan lagi sudah. Mereka semua tidak berharap balasan dari Allah Ta'ala, tidak berharap balasan dari manusia, harapannya hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, balasannya kalau dari Allah Ta'ala tentu tidak seperti manusia biasa membalas. Manusia gitu kan, sudah gitu aja. Seperti saya bilang tadi, kalau kita beri jeruk 1 kilo ya nanti baliknya ya kira-kira apel pun ya 1 kilo. Kalau kita berikan apel yang Washington ya mungkin ya baliknya mungkin ya masih apel batu begitu. Ya beda, mungkin malah berkurang.
Tapi intinya bahwa kalau manusia itu biasanya nggak akan bisa 100% membalas apa yang kita berikan. Biasanya begitu. Tapi kalau Allah Ta'ala, jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Sesuatu yang kita investkan sedikit aja, ibaratnya jagung satu butir aja kalau kita pendem, keluarnya nanti bisa jadi satu pohon jagung. Itu isinya berapa jagung. Dan tiap butiran jagung itu berapa butir bijinya. Itu masih dikasih bonus lagi. Ada robotnya atau macam-macam. Itu semua adalah bagian dari balasan Allah. Dan alhamdulillah, kalau kita mau tuh timan haromaka ini abot ini akan diampuni dan dimasukkan kepada surganya Allah. Ya Allah, ini satu slide ini kalau kita selesai, gimana kalau kita ikrar ya, bahwa saya nanti akan berusaha sekuat tenaga untuk loman kepada orang yang pelit. Sama sudah punya daftarnya belum? Orang pelit di sekitar kita. Pasti punya daftarnya. Nah, coba nanti ini sasaran bentar lagi mungkin nggak bisa kita keliling-keliling memberi, tapi masih ada lah. Gojek, Grab. Masih ada semua ini. Bisa kita kirimi. Silakan mereka dikirimi. Itu untuk menguji kita apakah masih perhitungan atau tidak. Kalau ya dikirimi yang baik-baik toh ya Anda berarti berharap juga bisa jadi ada kemungkinan di dalam hati kecil kita untuk dibalas. Saya kirimi dosen saya biar dikasih nilai A. Loh, anak iku nih, anak biare gitu. Itu sing ngarang ini. Temanku lah, kasih siapa tahu nanti dibantu. Masih ada itu. Silakan dibantu. Orang yang pelit yang nggak akan mau mengembalikan. Ini terutama panitia-panitia pengajian, panitia pembangunan masjid itu nggak kira balik itu. Malah kalau dikasih tanya lagi, Pak masih ada lagi Pak, masih anak ngono nih. Itu ada darusan itu, colong dikirimi kentang goreng. Kirimi besok sama nggak kirimi ditagih. Nggak ngirim Pak, Pak jaing. Wah itu nggak akan balik itu. Nah, sesuatu yang nggak akan balik akan dibalikkan oleh Allah Ta'ala. Ini Sayyidah Aisyah begitu. Sayyidah Aisyah itu kalau sedekah nyuruh sahabat untuk mengasihkan, kasihkan ke orang itu ya. Tapi jangan bilang-bilang kalau dari saya. Loh kenapa Sayyidah Aisyah? Sudah nggak usah bilang kalau dari saya. Kalau kamu bilang dari saya, nanti dikembalikan. Loh gitu. Ini luar biasa Sayyidah Aisyah. Ini kita tiru ini. Insya Allah hasil dari training center selama 1 bulan ini, insya Allah bisa membentuk ini. Karena hati kita sudah dibiasakan dengan ikhlas. Baik. Yang kedua kita coba dengan tasiluman koto'aka. Bersahabat dengan orang yang memusuhi. Ngancani wong sing nyatru. Banyak orang-orang yang nggak suka dengan kita itu. Tapi yang suka dengan kita ya banyak. Cuman ada aja orang yang nggak suka dengan kita. Entah karena apa. Walaupun kita nggak memusuhi dia, nggak merugikan dia, tapi ada aja orang yang nggak suka. Dan pengen memutus hubungan dengan kita. Bahkan mungkin memusuhi. Tapi kalau kita bisa memperbaiki, membaiki, menghubungi, mensahabati, menemani, itu termasuk dalam yang bisa banyak siro, jannah. Dulu, zamannya Kanjeng Nabi, Rasulullah diutus, itu Rasulullah sendirian itu. Sendirian, nggak ada orang di sekitar Rasulullah yang membantu Rasulullah. Ya ada Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, ya 2 orang. Sayyidina Ali juga, karena masih kecil juga ya. Misalnya sudah. Hampir semuanya orang itu adalah orang yang nggak suka Rasulullah, orang dari Quraisy, kafir Quraisy. Nah, kalau demikian halnya, bagaimana Rasulullah bisa memperbanyak? Karena Rasulullah membaiki yang baik dan membaiki yang tidak baik. Yang menjadi sahabat itu jadi sahabati, yang memusuhi juga disahabati. Ini luar biasa, karena kita biasanya itu hanya akrab kepada orang yang baik dengan kita. Ya itu sebab itu. Tapi lebih bagus lagi kalau berhasil baik kepada orang yang memusuhi kita. Nah, ini apa tuh ini? Ya di sini kita harus mengikrarkan diri ini. Ya, efek amalan baik kepada orang yang tidak baik tadi itu luar biasa. Rasulullah begitu membaiki orang yang tidak baik, akhirnya yang tidak baik tadi menjadi sahabat beliau. Mungkin pernah dengar namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah itu. Halo, tes suaranya masuk ya. Masuk Pak. Halo. Masuk Pak, masuk. Suaranya masuk Pak.
Tes. Iya, masuk. Halo? Iya, masuk, Pak. Masuk iya? Iya, masuk. Jelas. Alhamdulillah. Ini putus-putus ini tadi. Ya, saya lanjutkan bahwa zaman Kanjeng Nabi itu banyak orang-orang yang memuji Kanjeng Nabi. Walid bin Mughirah itu terkenal memuji Rasulullah. Tapi Rasulullah tak hendak memusuhinya, membaikinya. Kalaupun dia tidak bisa beriman, mungkin anak cucunya bisa beriman. Ternyata betul, Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid. Khalid bin Walid akhirnya jadi orang yang sangat membela Rasulullah. Panglima perang zamannya Rasulullah yang sangat membantu sehingga menang. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar juga demikian. Akhirnya jadi sahabat. Abu Jahal pun, jangan dikira, walaupun Abu Lahab itu punya KTP neraka, dia punya KTP neraka ya Abu Lahab ya. Iya, di surat Al-Lahab kan ada ini. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Jadi Abu Lahab itu belum meninggal dunia tapi sudah dinas masuk neraka. Itu kalau Abu Lahab itu orang sangat cerdas. Putus nggih. Putus. Nggih, Pak. Diulangi, Kita Pak. tunggu sebentar ya. Putus, Pak Bos. Ini putus-putus ini. Pak Agus tak dulu, Pak Putus-putus ini. Agus. Ini sudah nyambung lagi kali. Halo? Sampun. Nyambung lagi ya? Nggih, sampun. Nyambung ya? Nggih, nyambung. Alhamdulillah. Iya, jadi Abu Lahab itu ternyata dinasnya masuk neraka itu ketika dia masih hidup. Bagaimana Khulafaur Rasyidin juga itu dinas masuk surga itu ketika beliau masih hidup 10 orang. Nah, Abu Lahab yang memuji Rasulullah itu punya anaknya itu perempuan dan ikut hijrah jadi aktivis beliau. Akhirnya ternyata anak-anaknya orang yang memuji Rasulullah itu pun ternyata jadi aktivisnya sahabat. Itu kan luar biasa, mensahabati, membaiki orang yang memusuhi Rasulullah. Jadi akhirnya Rasulullah punya teman banyak. Nah, orang yang baik kalau dibaiki, dia akan meningkat kebaikannya. Dan orang yang tidak baik kalau kita baiki, maka dia akan berubah jadi baik. Itu teorinya begitu. Nah, kalau sampai orang yang tidak baik jadi baik, itu amalan baiknya itu sedekah sampean. Akibat dari kita treatment dia begitu sehingga jadi baik. Itu sedekah. Dan ya sudah, berarti ketika kita membaiki itu tidak ada perhitungan apa-apa lagi. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini silakan diamalkan, mungkin dengan muridnya, dengan temannya, dengan pimpinannya, dengan anak buahnya. Walaupun bos saya tidak baik dengan saya, tetap saya baiki. Itu, ini tasiluman koto'aka itu begitu. Istri saya, suami saya, meskipun dia tuh kayak gitu ke aku, tetap aku baik. Ini soalnya non sewu ya, banyak orang yang berbuat baik kepada teman itu berharap supaya dibaiki. Gitu. Ini problem kita. Aku tak apik nang bojoku, ben bojoku apik nang aku. Nah, ini tunggale. Harusnya sih yang abot, tapi itu adalah ikrar yang harus kita ikrarkan. Kita tetap harus tasiluman koto'aka. Nun sewu kepada anak. Ada nggak yang di sini mikir bahwa tak api anak gua besok nek aku wis tuwa melok sop gak melok anak? Ada yang punya pikiran gitu enggak? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kita itu ngapiki anak itu karena amanat dari Allah Ta'ala agar kita melihara anak, mengajarinya akhlak yang baik dan seterusnya itu lillahi ta'ala, bukan ben diapiki anak. Orang-orang yang terlalu mengandalkan anaknya sehingga dia sampai putus dengan Allah Ta'ala nggak setuju. Mungkin bisa dititani beberapa orang yang terlalu mengandalkan gitu, kadang ya nak dibilang mendalik, anaknya kadang mati nom, itu harus diandal no. Atau mungkin anaknya urip enak tapi ya api, ya panjang umur tapi gak iso nyeneng wong tuane, bisa jadi. Karena tidak Allahu Somad, padahal Allah Ta'ala mengajarkan berpegangan itu hanya kepada Allah. Qul Allah Somad. Peganganmu itu hanya kepada Allah saja, sudah. Soal nanti anak buahmu juga misalnya nggak baik ke kamu, tetap paling harus jadi orang baik, harus original, tidak usah katut-katutan. Pimpinan kita walaupun tidak mengapresiasi, silahkan gak ngurus, yang penting saya tetap
bekerja dengan baik. Begitu. Ini model yang diajarkan oleh Rasulullah, dan alhamdulillah selama sebulan ini kita berlatih untuk itu. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga ini. Kalau yang terakhir. Mudah maafkan. Ta'fu amman dolamaka. Memaafkan orang yang mendolimi, nyepurowan kepada siapapun yang menyakitinya. Orang dolim itu orang yang menyakitkan, menyakiti orang lain. Orang yang didolimi namanya mazlum. Nah, memaafkan orang yang mendolimi berarti si mazlum ini, korban ini mau memaafkan orang yang menyakiti dirinya. Tuh. Disakiti itu kan sakit, kecewa, gelo. Masa kita sebagai manusia tidak boleh kecewa? Boleh, tapi lebih 3 hari kok ternyata masih kecewa, bahaya. Apalagi kedisian meninggal dunia, bahaya. Hati kita harus dalam kondisi bersih. Tidak boleh ada noda kotoran sampah masuk ke dalam hati berupa kekecewaan atau dendam. Karena itu sekaligus ini jadi peringatan untuk kita. Jangan sampai kita Putus ya. Nggih, putus Pak. Suaranya tidak kedengaran. Putus Pak Agus. Pak Agus. Ya, kita tunggu sebentar. Kayaknya nggak stabil koneksi internetnya. Ya, alhamdulillah tadi. maaf nih koneksinya udah mati nih. Iya, enggak. Ya, baik. Sedikit bahwa ternyata hati-hatinya itu di sini. Orang-orang yang didolimi itu punya hak lumayan, yaitu doanya mustajab. Mustajab. Wa in kana fajiron. Ada yang menyebutkan wa in kana fasikon. Doanya orang yang didolimi itu mustajab, diijabahi. Wa in kana fasikon, sekalipun dia anak yang nakal, orang yang fajiron, orang yang durhaka nakal. Malah ada yang bilang, salah satu riwayat, wa in kana kafiron, sekalipun dia orang kafir. Ini hati-hati kalau sama orang-orang yang didolimi itu sangat hati-hati. Kita siapapun ya, walaupun itu ustadz gak peduli, walaupun orang alim gak peduli, tapi kalau mendolimi orang, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai dolim pada siapapun. Ma'asyiral muslimin, sekarang saya balik, bagaimana kalau dalam posisi didolimi? Ketahuilah, kalau kita sampai dalam posisi didolimi, berarti kita sedang pada state, sedang diberi hak untuk berdoa. Sampai ngerti nggak? Ada suatu doa yang bisa mustajab. Nggak kudu poso, nggak kudu ngelakoni amalan, nggak kudu ngakoni wasanare amalan yang berat-berat, nggak usah. Tapi mustajab, dijabahi. Nah, ada orang kan ingin dijabahi doanya ya. Putus lagi. mantap. Kondisinya putus terus ini. Ya, maaf ini saya. Ada orang yang kalau misalnya kepingin dicoba doa itu harus puasa 40 hari aja ya, atau pergi ke Mekah, riwari umroh. Apa? Saya punya hajat belum terkabul. Ada yang begitu. Ada juga yang sampai tengah malam, wah mulai tidur misalnya, bisa jadi. Tapi ini ada yang nggak usah begitu, tapi terus ustaz. Apa? Didolimi orang. Apot panjangnya didolimi orang kan. Kalau misalnya ini sampai terjadi, wah berarti jangan sedang mendapatkan hak dari Allah Ta'ala untuk berdoa ini. Kenapa? Karena ketika didolimi itu kita termasuk orang yang madlum, sehingga da'watul madlum mustajab. Caranya gini, saya kasih tahu caranya supaya nggak gagal fokus.
Nah, kalau didolimi langsung bilang, ya Allah saya sedang didolimi seseorang. Karena itu saya madlum. Karena saya madlum berarti doa saya mustajabun. Karena itu ya Allah, dengan ini saya mohon kepada Engkau, mohon berilah keselamatan, kesejahteraan, keamanan, iman, tetap iman Islam bagi diri saya, keluarga saya, anak cucu saya. Amin. Jarab, wes. Iya, nggak usah ragu. Ini soalnya sudah nas ini sudah. Bagaimana kalau kita sekarang ini lagi yang dolimi? Bisa jadi penjenengan lagi punya permohonan pada Allah Ta'ala yang agak sulit untuk dikabulkan. Dan di dolimi itu kayaknya bisa jadi adalah pintu agar terkabulnya doa kita. Bisa jadi itu. Nanti salah satu sahabat Abu Musa al-Asy'ari ya, juga Imam Ibnu Mubarak juga, ini saya sering dengar riwayat beliau, dikasih tahu oleh santri beliau, Syekh, ini jangan dirasani orang. Siapa yang ngerasani? Itu orang sebelah sana itu. Ini, sebentar. Sini. Beliau membungkuskan roti. Ini kirim ke dia. Loh, orang yang ngerasani kok malah dikirimi roti. Loh, dia itu membantu memujarabkan doa saya. Tidak pantaskah saya berterima kasih kepada dia? Ini logika-logika yang logika nubuwah ini agak sulit ya, kadang-kadang kita mencernanya. Begitu kita mendapatkan perlakuan kedoliman itu, maka hakikatnya orang yang melakukan kedoliman itu membantu kita memujarabkan doa. Karena itu beberapa ulama yang kuat ini ya, enggak yang bukan ulama, masih hati untuk menuju kuat ini. Beri dia, ngirimi. Ya wis, dikirimi. Matur nuwun ya. Jadi terkabul ini doa saya. Begitu. Masya Allah, akut ini. Tapi bisa kita amalkan ini. Dan insya Allah ini gampang karena kita sudah dikarantina selama 1 bulan ini. Hawa nafsu kita untuk gampang memaafkan karena kita dilarang selama sebulan ini hawa nafsu kita untuk balas. Kita bahas dulu itu bahwa puasa, as-shaum itu makna artinya adalah aslinya adalah al-imsak. Imsak itu ngempet, pending segala yang tidak baik dipending. Walaupun gak iso ngelakoni kebagusan, yang penting jangan sampai melakukan kejelekan. Itu agak jelek dikit, balas pun itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi tetap dilarang. Suruh bilang inni shaimun, maaf saya puasa. Gitu. Nah karena itu ini perlu kita ikrarkan dalam diri kita sendiri. Ayo Pak Sepuro, sopo sing dolimi aku. Mari kita ngomong diri sendiri. Enggak sekarang dalam hati kita ngomong, wis Pak Sepuro, sopo sing dolimi aku. Pak Sepuro, sekarang juga saya maafkan. Mungkin saya punya saudara yang habis mendolimi saya. Pak Sepuro, saya punya pimpinan yang mendolimi saya. Pak Sepuro, saya punya anak buah, mau ngikut cak temenin nang aku. Wis, dino kita sepuro kabeh. Sampai nggak duwe salah belas nang aku wis. Wis, kalau salah. Ini ikrar untuk memudahkan kita mendapatkan hasabu hisab asyiro wa dakhlul jannah. Sekian hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ini tadi materinya dari Pak Prof. Agus Zainal tentang di akhir Ramadan ini, di mana Ramadan ini dianalogikan kalau misalnya dengan kasus wabah COVID ini, Ramadan ini sebagai karantina hawa nafsu kita gitu ya. Dan harapannya setelah Ramadan kita dalam kondisi new normal gitu ya. Nah, new normal kita itu mendapatkan gufron gitu ya. Kalau disimpulkan tadi, gufron ini ada 3, Allah SWT menutupi apa yang buruk. Ya, apa-apa yang buruk dalam perut kita, dalam hati kita. Kemudian Allah SWT menutupi niat buruk kita, dan Allah SWT menutupi dosa-dosa kita. Kemudian ada 3 sikap yang ini nanti bisa meringankan hisab kita di hari kiamat nanti, yaitu
memberi kepada orang yang menghalangi rezeki kita, atau murah hati kepada orang yang pelit, gitu ya. Kemudian memberi menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan, atau istilahnya bersahabat dengan orang yang memusuhi. Kemudian memberi maaf pada orang yang telah menzalimi kita. Jadi itu kira-kira yang catatan saya tentang ceramah Prof. Agus Zainal tadi, luar biasa inspiratif. Monggo, ini masih ada waktu kira-kira 15 menit untuk tanya jawab. Kami persilakan. Monggo Pak Ardi, ada yang tanya? Pak Diananto itu Pak. Pak Diananto. Pak Diananto. Monggo Pak Diananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Prof. Agus, saya mengucap banyak terima kasih Prof. Agus. Selama 1 bulan akhirnya ditutup pencerahan dengan Prof. Agus ini kayaknya itu adem rasanya, adem. Kemudian saya juga terima kasih kepada tetangga saya Prof. Iwan Fanani yang pertama kali awal Ramadan nge-share linknya Zoom ini. Nah, kalau nge-linknya di grup masjid di tempat kita, nah, saya lihat setelah itu kan akhirnya makna dalam 1 bulan itu apa? Saya sampaikan ke teman-teman, saya kalau senang ngikuti ceramah habis subuh Mandul Ilmi itu, saya menggabungkan antara akademisi, kemudian keahlian seseorang, kemudian dikaitkan dengan Quran dan hadis. Saya bilang, ternyata di ITS itu ada doktor, profesor yang ahli gempa, ahli tsunami. Tapi dikaitkan dengan Allah itu ternyata apa? Sudah dikasih semua tanda-tanda itu. Kemarin ada lagi yang ngisi masalah instrumentasi. Instrumentasi berarti apa? Dia merencanakan sesuatu, akhirnya harus bagus. Tapi begitu menurut bagus itu, mesti ada sinyal-sinyal. Nah, itu kami mengusulkan Pak Agus, Ketua Takmir, kemarin dari Pak Mas Juri kan, jangan memutus tali silaturahmi. Saya mohon kalau bisa difasilitasi oleh Mandul Ilmi, ya semuanya dibentuk grup WA Mandul Ilmi, sehingga kegiatan secara muslim ini terus berkembang, Pak, berkembang, terutama berumat. Itu yang biasa sampaikan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Diananto. Ini usulan sekaligus tugas ini. Pak Diananto ini ngasih tugas ini. Ya, insya Allah kita musyawarahkan nanti siang rapat takmir. Insya Allah mudah-mudahan tetap berlanjut ini nanti ngaji kita. Yang agak berat sih saya kasihan kepada para host ini. Para moderator ini, beliau harus bangun pagi-pagi dan harus menyiapkan semuanya, terus menghubungi para penceramahnya. Tapi insya Allah beliau ini kuat ini, mudah-mudahan. Karena itu saya terima kasih banget kepada para panitia yang luar biasa bekerja keras. Baik, terima kasih Pak Diananto. Monggo. Pak Agus. Yang lainnya? Saya Pak. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lui. Pak. Ini Pak terkait yang ada 3 tadi Sep dan surga nih. Ini yang saya tanyakan masalah bersahabat dengan yang memusuhi Pak. Kadang-kadang kita itu kan namanya kita bertetangga atau bersosial mesti menemukan orang seperti itu mesti ada. Ya, kita pun juga nggak kepingin sampai akhir hayat kita selalu memusuhi. Tapi dalam keadaan situasinya seolah-olah itu kemungkinan tidak akan bisa bertemu gitu loh Pak. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa meluluhkan agar kita semoga selalu bersahabat sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah. Jadi makasih dulu Mbak. Oh, nggih, Alwi. Pak Nur, langsung aja Pak. Nggih, monggo, ini tantangan berat ini Pak ya. Tantangan berat susah ini. Monggo Pak Alwi tadi sudah disampaikan bahwa kalau sampai kita punya orang yang sangat pelit, hakikatnya itu adalah jalan dari Allah untuk kita agar hisabnya ringan masuk surga. Kalau sampai kita punya orang yang menyakiti kita, itu hakikatnya jalan dari Allah agar doa kita mustajab masuk surga. Dan kalau ada orang yang memusuhi kita, ingat ini, ada orang yang memusuhi kita, itu hakikatnya adalah kiriman dari Allah Ta'ala agar memudahkan kita
mendapat hisab yang ringan dan masuk surga. Jadi seandainya ada orang yang seperti itu Pak Alwi, seandainya nih, baik kok tetap musuhi, itu harus alhamdulillah. Justru itulah jalur dari Allah Ta'ala, fasilitas khusus dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sahabat tadi, begitu dirasani oleh orang tersebut, maka beliau langsung bungkus jajan, dipakai gosen ke rumahnya orang itu, matur, nuwun, gitu. Saya kira ini adalah fasilitas dari Allah Ta'ala, justru malah disyukuri kalau ada orang seperti itu. Tapi ini saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Tadi mungkin belum menjawab ini. Ini ada jawaban, kebetulan sudah saya siapkan di belakang ini. Ini. Kalau jenengan kepingin membaikkan dia, ini kan ceritanya membaikkan ya. Kalau tadi kan untuk supaya diri kita. Ini ada resep di dalam surat Al-Araf 199, Quran surat ke-7 ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Artinya maafkan dulu baru kasih tahu yang baik. Kenapa bisa begitu? Karena urutan algoritmanya seperti ini. Maafkan dulu, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Kalau tetangga Bapak atau teman Bapak atau atasan atau bahan Bapak itu dolim, merugikan, menyakiti, maka dia berdosa. Dan dosanya itu akan kekal di situ sampai Bapak memberikan maaf. Pertanyaannya, kalau sampai Bapak tidak memberi maaf, dosanya tetap nggak di dalam dirinya dia? Tetap. Dan kalau sampai dia punya dosa sebesar itu, maka hatinya jadi keras. Qaswatul qalbi. Kalau hatinya keras, maka sulit dinasihati. Kalau sulit dinasihati, makin menjadi-jadi. Maka dikasih resep oleh Al-Quran, kalau kamu mau memberi nasihat, langkah pertama adalah khudhil afwa, maafin dulu. Kalau kita berhasil memaafkan, dosa dia dimaafkan oleh Allah. Kalau dosa dia dimaafkan oleh Allah, hatinya jadi gembuk. Nek gembuk jadi gampang tuturane. Nek gampang tuturane, hati apik tambah apik tambah apik. Jadi kalau emang mau pergi ke situ ya. Tapi ada apa? Tapi seharusnya dilakukan ini. Tadi kan sudah berikrar kita. Sapa sing tahu elek nang aku dino iki tak sepuro. Siapapun, mbok iku bojoku dhewe tahu elek nang aku tak sepuro kabeh. Masih aku juga elek foto aja. Tapi tetap aja tak sepuro, kabeh tak sepuro gitu. Termasuk mungkin itu tadi atasan saya atau bawahan saya yang pernah mendolimi saya, wabeh tak sepuro dino iki. Ini hari terakhir Ramadan ini kesempatan. Besok pagi disebut Idul Fitri soalnya. Insya Allah semua dosa diampuni. Ojo sampai malah kita menyimpan dosa. Kalau dosa kita diampuni malah kita enggak, ya Allah, ini saya masih keraskan punya dosa ini, jangan diambil ya Allah. Jangan, enggak mau gitu. Ya Pak. Begitu Pak, ini algoritmanya seperti ini. Tolong komputer soalnya. Mohon maaf ini ceritanya pakai algoritma. Iya, Pak. Sami-sami. Luar biasa ini. Ini algoritmanya di Al-Quran ternyata baru tahu ini ya. Luar biasa ya. Harus kita maafkan, dosa bisa diampuni, hati jadi lunak, mudah dinasihati jadi baik. Ini algoritma yang memudahkan kita memahami Al-Quran ini. Surat ini Al-Araf ini ya. Ayat 199. Silakan dibuka sendiri. Oke. Monggo yang lainnya, Pak Ardi ada di yang raise hand atau di ini di chat? Ada Bu Rina itu. Bu Rina sedang raise hand sekarang. Monggo Ibu Rina, monggo Bu Rina. Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Punten Pak, saya tadi sempat terlambat sih Pak. Tadi ini kan judulnya kajiannya akhir dari bulan Ramadan ya, insya Allah gitu. Bisa nggak Pak? Saya merasa di bulan Ramadan ini saya banyak nggak maksimal dalam beribadah. Bisa nggak sih Pak, saya kayak seperti saya ini amalan apa sih yang udah injury time sudah mau habis waktunya ini nih, bisa apa ya Pak yang bisa memaksimalkan itu Pak? Karena saya merasa tahun ini benar-benar sangat kurang dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu sih Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tandanya baik itu kalau sudah merasa kurang. Kalau merasa berlebihan,
Aku kok kapiin ya selama Ramadan ini. Nah, itu mau gawat itu gawat itu. Kakean sembayangku gitu iki. Amalanku kayak berlebih, terlalu kakean ya. Itu malah itu. Jadi kalau merasa kurang, itu tandanya baik. Tuba liman syaghalahu aibuhu an ayyubin nas. Beruntung sekali orang yang mau mencari-cari kesalahan dirinya sendiri sehingga tidak sempat mencari-cari kesalahan orang lain. Monggo Bu, digoleki kesalahan awak dhewe. Apa aja kesalahan itu terus disuwatkan sepuro, dimintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kurang ini, saya salah ini, mohon ampun ya Allah, mohon maaf ya Allah, itu dimintakan kepada Allah taala. Insya Allah kalau hati kita ini jadi lunak karena dosanya diampuni, insya Allah kita mudah menerima informasi yang baik, nasihat-nasihat yang baik, dan insya Allah akan jadi baik, jadi orang yang baik. Banyak kita minta ampun pada Allah, istighfar, terutama hari-hari ini. Kita diajari bahwa 10 hari terakhir adalah itqum minan nar, pembebasan dari neraka. Soalnya kenapa sih? Gini loh, potongan kita ini sakjane gak patek pantes untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar begitu mulianya, lah kita ini bletokan tok isine kotoran gini. Bagaimana kita bisa tampil seperti itu? Nah, kita harus minta maaf pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, udah diampuni. Bebas dari neraka itu udah untung. Model-model kayak kita ini bendino maca Twitter, maca Facebook, maca Instagram, ketemu nih wong sing menghasut, ana wong rasani kita juga ikut like, apalagi ana yang ikut share segala. Aduh. Itu dosanya duwowo, itu hati-hati loh. Gak tadi bagaimana? Yang dicatat di Al-Qur'an itu disebut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu, dan kami catat ma qaddamu, apa aja yang pernah kamu lakukan, wa atharahum, dan efek-efek di kemudian harinya. Coba. Sekali memfitnah, dosa fitnah itu kena. Tapi kalau fitnah itu berjalan terus-menerus dipahami orang lain, maka selama fitnah itu masih bertengger di muka bumi, dosanya tetap ngalir. Itu namanya atharohum itu. Kebohongan, kejahatan, apapun yang masih ada atharnya, tinggalannya, itu ngalir terus. Nah, kalau yang kayak begini ini, tiap hari kita lakoni, betapa banyak tumpukan-tumpukan itu. Maka satu-satunya jalan, mohon maaf kepada Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita diajari para ulama kan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apalagi hari ini, karena hari terakhir, 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Semua dosa saya mohon dihapus. Kalau bisa begitu Bu, ini saya kebetulan punya satu slide ini untuk ini, untuk orang tua dan istri atau suami. Ini kalau misalnya bisa kita selesaikan di rumah cepat-cepat, ini insya Allah lebih gampang ini, beres semuanya ini. Jadi sebagai orang tua kita harus mudah untuk meridhoi. Sebagai suami mudah meridhoi istri, sebagai istri harus mudah meridhoi suami. Kalau sampai mudah diridhoi begitu, maka akan jadi mudah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Allah Ta'ala itu ridho kalau orang tuanya juga ridho. Jadi kalau kita punya orang tua, mohon minta ridhonya kepada orang tua itu. Kalau kita sebagai anak ada orang tua, minta ridhonya orang tua. Karena ridhonya Allah Ta'ala gantung pada ridhonya orang tua. Hati-hati kepada anak, jangan sampai tidak ridho. Kalau sampai kita sebagai orang tua ridho pada anak, Allah Ta'ala ridho, maka dirahmati oleh Allah. Kalau dirahmati oleh Allah, ya bahagia, dirahmati kok. Nah kalau bahagia berarti nggak ada masalah di situ, masalah-masalah terpecahkan. Yang tadinya nakal jadi nggak nakal, ya anak pun semakin baik. Nah begitu pula hari-hari kita, mungkin kepada istri, kepada suami. Kita, aku puas, sampai aku apik nang aku sing kurang apik. Aku sing kurang apik, sampean ku apik. Ini dilatih ini. So kalau enggak kita mulat loh. Contohnya gini. Sepurane ya Mas, aku panjang salah. Sepurane sing salah iki aku duduk sampean. Terus suaminya jawab, "Oh ya syukur Dek kon nek sadar." Gue gak ngono Mas. Ya sampean yo salah. Tuh mulet kan. Terus berarti masih belum beres ridho ini. Mari kita setting dulu ini. Setting tentang ridho kepada suami, ridho kepada istri, minta maaf. Justru di dalam diri kita kalau kita setting, nanti itu akan men-trigger. Waduh, mohon maaf ini bahasanya paling komputer kabeh. Men-trigger. Men-trigger itu memicu yang lain jadi keluarnya ridho yang komplit seperti ini. Insya Allah kalau ini siklus ini jalan, makin baik. Yang nggak baik itu ketika anaknya nakal, orang tuanya marah. Kalau orang tuanya marah, maka Allah Ta'ala pun marah karena suhtullah fi suhtil
walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Wong tua sing gawe ngamuk itu hati-hati itu uripe soro. Itu kenapa? Karena Allah Ta'ala juga tidak ridho kepada anaknya. Karena tidak ridho pada anaknya, maka keluarganya makin banyak azab. Pak diridani. Ada salah satu kiai itu, saya pernah dengar beliau, salah satu waliullah. Kalau ada orang sowan itu ditanyai, Mas, kamu tadi ke sini sudah pamit orang tuamu? Dereng yai. Nang jopo tak temenan jopo. Loh, kenapa? Aku gak gelem mau aku dijeblok ya azab. Loh, gitu. Karena itu hati-hati. Orang tua jangan sampai gampang marah kepada anak, nanti munculkan suhtullah. Ya. Kalau sampai keluarga itu banyak mendapat azab, maka jadi ruwet keluarga itu, nggak bahagia. Kalau nggak bahagia berarti banyak masalah, anaknya yang makin nakal orang tuanya makin marah, makin nakal orang tuanya makin marah Allah, makin marah Allah bulat terus itu masih siklus itu. Karena itu yang saya gambar seperti mau dicopot ini adalah ridhonya orang tua. Monggo ibu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri dan mungkin sebagai yang lain juga untuk mudah meridhoinya. Challenge-nya ada di situ. Saya kira challenge seperti ini harus disetting mulai sekarang, mumpung ada waktu di tempat yang kondusif dan hari yang kondusif seperti ini. Demikian, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ini. Iya, Pak Tunun. Ini ada satu lagi, Bapak. Boleh tanya lagi, Pak. Satu Ketinggalan. lagi bayar, Bu. Kalau satu lagi bayar ini. Tadi sebenarnya kelanjutannya, Pak. Kan tadi saya bilang sudah sangat-sangat kurang ya, Pak. Terus ditambah lagi ini ya lagi waktunya nggak bisa sholat juga. Jadi kan kalau misalnya mau ngebut banyak ibadah ngaji, sholat segala macam itu baca Quran, maksud saya itu kan agak kesulitan kalau lagi tidak bersuci kan. Itu mohon arahnya harusnya seperti apa yang baik, Tenun. Bu sampai tidak sholat karena tidak suci atau lagi memang hadas besar. Mau tanya saya, orang yang hadas besar itu kalau sholat, ini lagi tidak suci ya, lagi haid katakanlah gitu. Kalau sholat itu haram apa makruh? Haram apa makruh? Orang lagi haid, sholat, haram apa makruh? Haram Karena haram, berarti kalau ngelakuinnya dosa kan? Kalau ditinggal berarti berpahala kan? Lu berarti sama nggak sembahyang, boleh ganjaran itu. Enaknya mau head, bapak-bapak nggak usah iri ya, sampean nggak head soalnya. Ini bagian ibu-ibu ini, aja melak-melak sampean. Ini bagiannya ibu-ibu yang lagi head, lagi nifas itu, mereka punya hak prerogatif mendapatkan pahala yang tidak diusahakannya. Kenapa? Karena dia diharamkan untuk baca Quran. Dosa baca Quran. Kalau nggak baca Quran, wajib pahala. Berarti sampean bendino ngelakoni ganjaran itu aslinya gitu. Cuma gak nyadari ya. Seandainya pahala itu berupa kiriman ke rekening itu tiba-tiba glodak itu rekeningnya. Bagi yang bayarannya THR yang nggak keluar ini nggak usah bingung ini, yang keluar aja. Saya cerita nih, rekeningnya punya glodak gitu. THR-nya dikirim. Jangan khawatir Bu, monggo jenengan punya hak lebih bagus lagi daripada saya, yaitu ketika head atau ketika nifas pahala tetap mengalir bagi orang yang punya niatan yang memang kepingin. Punya niatan, ya kepingin ibadah saya itu sudah dapat pahalanya banyak. Jadi tolong ibu banyak-banyak kepingin. Aku pingin mau Quran rek, wis ganjaran mana? Kenapa? Ayo mau Quran. Amin. Aku pingin sembahyang rek. Aku pingin rek. Saya ngake nih hati. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Assalamualaikum Prof. Agus dari Pak Ahmad Akmal ya. Nah, saya Bapak Ibu dosen saya bertanya, tauhid ini jadi salah satu PR besar bagi seorang muslim. Sudah coba diterapkan tapi seringkali saya lupa dengan tauhid ini. Prinsip apa yang jenengan pegang agar ketika melakukan kebaikan apapun kita benar-benar ikhlas? Terima kasih Prof dan Pak Ardi. Monggo Prof Agus. Oke, alhamdulillah. Kita itu oleh Allah Ta'ala disuruh baca Al-Quran yang paling enteng itu kulhu. Dan para imam itu senang baca kulhu Allahu ahad. Enak sekali itu. Itu kalau ada imam yang bacanya panjang sekali keliru itu kadang diingatkan oleh jamaahnya. Lek kulhu ya lek. Panjangan soalnya. Lah di kulhu itu yang sering kita baca itu bunyi pertama kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kalau tunggale ya Allah Ta'ala tok. Allahus samad. Satu-satunya tempat untuk memohon itu hanya Allah. Kalau kita punya tempat lain untuk memohon, hati-hati, isok syirik itu. Kenapa?
karena kita menduakan Allah. Hati-hati. Podo bojo sampean lah Pak, misalnya bojo sampean tuh, "Dik, nek tak tinggal ya apa? Ojo kuatir Mas, nek sampean tinggal aku ono kok sing kena tak gandoli wong liyane." Apa yang terjadi suaminya marah. Ki wong tak uklek-ukleki gitu. Sama dengan kalau kita ngomong, "Ya Allah pun bingung ya Allah, saya punya gandolan yang lain selain engkau." Ya uklek temen itu barangnya. Karena itu Allahus Samadnya kita pegang betul-betul. Allahus Samad. Allah tempat kita memohon. Apapun yang kita lakukan, pamitan kepada Allah. Monggo awali dengan bismillah. Kadang-kadang kita itu makan bismillah, minum bismillah, tapi nuturi anak gak gelem bismillah. Apa nyambut gaya gak gelem bismillah. Padahal itu kan pamitan kepada Allah Ta'ala. Monggo kita latih hari-hari kita. Ini enggak kena cuma pengetahuan kognitif ini Pak. Kita juga harus melakukan afektif sikap gitu ya. Dan psikomotorik dilakoni. Nah, dilakoninya itu dengan dibiasakan. Apa bismillah, pamitan nang Gusti Allah. Ya Allah, nyuwun pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau merintah orang, bismillah. Mau minta kepada orang, mau menyuruh orang, mau mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit kepada Allah Ta'ala. Insya Allah koneksi kita kepada Allah Ta'ala akan terjaga. Dan itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang meninggal dengan tetap dalam hati la ilaha illallah, dakhulal jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhulal jannah. Barang siapa ketika akhir hayatnya baca la ilaha illallah, dakhulal jannah. Orang yang terbiasa hanya Allah saja yang dipikirkan itu akan mudah masuk surga. Karena kunci dari surga itu apa? Kunci dari surga miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Nek sampean wis nggawa kunci ini terus gak sida mlebu lak ya aneh ta. Wong kunci wis dicekel gak sida mlebu. Insya Allah kalau kita sudah pegang kunci itu, kita perhatikan kunci itu, tiap hari kita baca kunci itu, kita tahlil baca itu, la ilaha illallah, kita pegang teguh. Maka dari sisi kognitif, dengan sudah membayangkan, sudah berpikir bahwa Allah Ta'ala sajalah tempat kita berlindung. Dari segi afektif, kita sudah punya sikap. Wis gak apene njaluk-njaluk nang wong, gak apene njaluk-njaluk nang ngenteni balasane wong. Itu sudah afektif. Dan psikomotoriknya dibaca beneran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tiga-tiganya itu Pak. Itu dipaku hatinya itu, dikuatkan, dicor. Gak kira rubuh. La ilaha illallahnya tetap kuat. Insya Allah tauhidnya terjaga. Mudah-mudahan keterangannya nggak terlalu bagus ini. Bisa jadikan tauhid kita kuat, benar-benar ikhlas hanya lillahi ta'ala, ke arep-arep balasan dari orang lain. Engko sing balas Gusti Allah jauh lebih besar, jauh lebih baik. Ya, tenang aja. Nek sing balas wong, balasane titik kurang, diomeli bisa. Nang Allah Ta'ala aja kita minta balasan. Begitu. Bapak-bapak yang jadi pengurus ini sama dengan saya. Wis jadi arep-arep balasan menungso wis. Balasan nang Allah Ta'ala. Enggak Allah Ta'ala yang balas. Tiba-tiba anak kita jadi anak yang soleh, soleha, istri kita jadi soleha, suami kita jadi sama yang soleh, kerjaan kita jadi barokah, itu sudah. Amin. Allah Ta'ala kalau memberikan balasan itu sudah nggak hitung-hitung, apalagi kita nggak pakai hitungan. Ini ada tak yang jadi pengurusnya takmir terus minta kum itu ada nggak ini? Kan nggak ada ya, nggak ada yang mikirkan kum. Kalau sudah nggak mikirkan kum sama sekali, apalagi begitu, itu sudah berarti nggak ada para balasan. Yang balas Gusti Allah. Amin. Amin. Demikian, Pak. Yeah. Ini satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari Pak Ardi sendiri ini. Ini sampai buka ya? Sampai buka ini jam berapa ini? Sebuah kebijakan itu secara natural tidak bisa memenuhi keinginan semua masyarakat. Pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan itu. Konteks mendolimi apakah juga berlaku dalam konteks kebijakan ini? Nah ini mungkin dari Pak Ardi. Monggo Pak Agus ini terakhir. Monggo. Kebijakan saya itu seringkali tidak bijak soalnya. Saya jadi pimpinan berapa kali, saya jadi ketua jurusan pernah, jadi wakil dekan pernah, jadi dekan 2 kali. Ini ya bikin kebijakan tuh ono yang ngeroweng gitu. Karena dalam salah satu disebutkan irdotun nas goyatun la tudrok. Irdotun nas goyatun la tudrok. Bikin puas seluruh manusia itu adalah tujuan yang tak mungkin tercapai. Bikin puas seluruh manusia itu adalah tujuan yang tak mungkin tercapai. Mesti ono sing sen. Sampeyan kalau nggak kebijakan, wae sing dukung, Mbak. Tapi banyak yang
ngomel. Tapi kalau sampai nggak bikin kebijakan menengahi, mesti akeh sing ngomel, Pak. Tapi akeh sing dukung gitu. Jadi nggak akan pernah. Karena itu kita ikuti aturan yang berlaku. Kalau kita ikuti aturan yang berlaku, tidak ada prinsip-prinsip yang kita langgar, maka itu berarti jalan Allah sudah. Ya itulah di jalan Allah. Allah Ta'ala menyampaikan supaya kita wasyawirhum fil amr. Kalau sudah wasyawirhum selesai, rapat koordinasi sudah, rapat pimpinan sudah, kemudian faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wis nek wis disepakati pasrah nang Gusti Allah. Sudah. Itu Allah Ta'ala sudah memberikan petunjuk pada kita. Ini orang yang merasa dirugikan, merasa iku wis kita pasrahkan pada Allah. Ini sudah keputusan yang terbaik. Tidak ada namanya mendolimi karena kita sudah memutuskan itu. Demikian. Yang penting kita mengikuti aturan yang berlaku. Iya Pak Adi? Ya, alhamdulillah luar biasa ini, banyak ilmu yang kita dapat ini, inspiratif sekali. Ini ada request Pak Prof Agus untuk bisa men-share slide-nya ini. Ini nanti mohon nanti saya di-share nanti sama kita. Ini karena waktunya sudah lewat ini sebenarnya. Jadi kita akhiri saja, monggo Prof Agus dipimpin doa untuk penutup, monggo. Double amplopnya ini berarti. Ya ceramah ya doa. Yang amplop tadi jangan dibuka lagi amplopnya. Kayaknya Pak Mustain soalnya. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini barokah, manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan seluruh keluarga kita. Kita diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholihatin. Silakan menyampaikan hajatnya dalam hati masing-masing ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala hadiniah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, kita lanjutkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah. Amin. Ilma san taftah lana bi kulli khair wa anta taqabbal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli al-khair wa anta amilana ya maulana mu'amalataka li al-khair wa tahfadna fi adyanina wa anfusina wa walina wa ahlina wa auladina wa banatina wa zawjatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa talamidina wa ahbabina min kulli muslim wa dhahir innaka wali kulli khair mutafaddilun bi khair mu'dhin kulli khair ya arhamar rahimin. Amin. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan barikillahu lana fi syahri ramadan. Berkailah kami dalam bulan suci Ramadan, karena kami dengan Ramadan berikutnya ya Allah, lindungilah kami, arahkan kami ke jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa arsy sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.